Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia dan Bapak Ibu yang saya hormati. Di sini saya ingin melakukan initial public offering kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, atau yang disingkat sebagai IPO, kayak gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, IPO itu, artinya adalah, kita ingin menawarkan atau biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menawarkan kepada, investor untuk berinvestasi pada perusahaan yang, menawarkan, seperti itu. Nah, begitu pula dengan yang saya lakukan ini ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ini saya menawarkan, kepada Bapak Ibu untuk berinvestasi di perusahaan yang sedang saya kembangkan, seperti itu. Nah, agendanya apa sih, pada slide presentasi kali ini? Agendanya itu ada 3. Yang pertama itu, kita harus mengetahui pentingnya investasi. Kemudian yang kedua itu, nanti berkaitan dengan, profil perusahaan atau usaha yang sedang saya, ajukan untuk, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk berinvestasi. Dan yang terakhir itu adalah teknis atau mekanisme penawaran dari, bagaimana sih nanti, apa namanya, investasi yang akan dilakukan dan sistem bagi hasil dan seterusnya, kayak gitu. Itu nanti mekanismenya juga akan kita bahas, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita, kepada, ke topik pertama ya, ke agenda pertama, yaitu pentingnya investasi. Nah, kebanyakan, teman-teman gitu, dari kita itu biasanya adalah kita yang bekerja keras, aset kita yang lesu, seperti itu. Nah, sekarang kita harus berpikir terbalik, teman-teman. Biarkan aset kita yang pekerja keras, tetapi kita yang santai-santai, seperti itu. Nah, itu caranya gimana? Ya, caranya itu harus diinvestasikan dan lain sebagainya, seperti itu. Intinya kita harus, berusaha sebaik mungkin aset kita itu berputar, seperti itu, teman-teman. Nah, pentingnya investasi itu kenapa sih, harus kita bahas kayak gitu? Nah, ternyata teman-teman, dan Bapak Ibu sekalian, kebutuhan kita itu banyak sekali, kayak gitu ya. Eee, dan itu akan selalu meningkat seiring dengan, berjalannya waktu. Dia meningkat terus, kayak gitu. Nah, mungkin bagi saya pribadi itu kan sekarang masih belum berkeluarga. Mungkin kebutuhannya ya hanya sekedar, mungkin untuk sekolah dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, tetapi nanti ketika sudah berkeluarga pasti kebutuhannya adalah untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan yang lain-lain, seperti itu. Nah, dipastikan selalu kebutuhan orang itu selalu meningkat. Entah itu butuh tempat tinggal berupa rumah, butuh, kendaraan dan lain sebagainya. Nah, ini akan meningkat ya kebutuhan seperti itu. Nah, kebutuhan yang meningkat ini Bapak Ibu, kalau misalnya tidak diiringi dengan, pendapatan yang sesuai, maka, misalnya Bapak Ibu, punya gaji gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman punya punya gaji. Tapi kalau gaji kita itu nggak sesuai dengan, kebutuhan, maka gaji ini seperti hanya lewat begitu saja di rekening kita. Kenapa? Karena, dibuat untuk bayar cicilan-cicilan dan lain sebagainya, kayak gitu ya, Bapak Ibu. Nah, sementara kita juga bisa sebenarnya untuk meningkatkan gaji ini punya pekerjaan sampingan, misalkan sampingan. Tetapi kan, eee tetapi kan biasanya kita akan keterbatasan waktu gitu ya, keterbatasan waktu. Karena kita terikat dengan instansi atau, perusahaan kayak gitu, kita sudah bekerja di perusahaan X atau perusahaan A seperti itu ya. Sehingga waktu kita untuk mencari pekerjaan sampingan itu nggak ada kayak gitu. Sehingga ya keterbatasan waktu ini membuat kita tidak bisa mencari pekerjaan sampingan, kayak gitu, sehingga tidak bisa menambah penghasilan kita. Nah, seperti itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Nah, artinya apa sih? Ya udah, berarti kalau begitu, kita itu harus berpikir, bagaimana dengan gaji seadanya atau pendapat seadanya itu, kemudian dari situ asetnya berputar, seperti itu. Nah,
Itu sih. Apalagi untuk teman-teman yang sepantaran dengan saya ya, itu pasti perjalanannya masih jauh. Karena apa? Misalkan saya pribadi saat ini kan berusia 29 tahun kayak gitu. Misalkan menikah di usia 29 tahun, maka insya Allah dianugerahi anak di usia 30 tahun kayak gitu. Nah, ketika 30 tahun ini dianugerahi anak pertama gitu. Nah, anak pertama kan akan kuliah di usia 50 sorry, akan kuliah di usia 20 tahun gitu ya. Nah, ini 20 tahun, anak pertama. Nah, kita itu sudah, usianya 50 tahun, teman-teman, gitu. Nah, kalau usia 50 tahun itu baru menyekolahkan anak pertama di perguruan tinggi, ya otomatis, apa namanya, biayanya banyak kan, seperti itu. Apalagi belum anak kedua, ketiga, kayak gitu. Nah, nanti bisa-bisa di usia pensiun gitu ya, 63 ke atas itu kita masih tetap bekerja untuk membiayai pendidikan, putra-putri kita, kayak gitu. Nah, makanya supaya, kita itu bisa merencanakan itu dengan baik, maka perlu direncanakan, finansial finansial semenjak dini. Nah, ini sangat bagus sih untuk teman-teman yang, masih berusia sepantaran dengan saya, seperti itu ya. Mhm. Nah, kayak gitu. Jadi kita keterbatasan waktu, kebutuhan selalu meningkat, sehingga nggak bisa mencari pekerjaan sampingan, gajinya juga, pas-pasan. Nah, gimana sih caranya kita bisa bertahan dengan itu semua, gitu? Nah, ada lagi, dari kita itu biasanya memilih untuk menabung gitu ya. Nah, memilih untuk menabung, menabung uangnya gitu, menabung. Ya udah kusimpan aja di rekening misalnya kayak gitu, menabung. Tetapi menabung ini bahaya juga Bapak Ibu dan teman-teman. Kenapa? Karena ada inflasi gitu ya, inflasi. Nah, jadi kalau terlalu lama menabung, apalagi ini jangka waktunya lama ya, misalnya dari umur 29 tahun saya menabung untuk digunakan 50 tahun, kan kita nggak tahu selama 20 tahun ini berapa angka inflasinya, kan gitu. Nah, bisa saja, apa namanya, inflasinya naik seperti itu, sehingga yang semula uangnya 1 juta, misalkan 1 juta mendapatkan emas 1 gram, nah bisa saja 1 juta di tahun misalnya 2020, 2023 itu 1 gram emas gitu ya, bisa saja 1 juta itu di tahun 2043 itu hanya mendapatkan, 0,25 gitu, 1/4 gram emas kan gitu. Nah, ini kan artinya apa? Menyusut nilainya gitu. Jadi kita bekerja keras menabung dan akhirnya uang kita nilainya menjadi menyusut, tidak seperti, apa namanya, nilai aslinya gitu sih. Gitu Bapak, Ibu, dan teman-teman. Makanya, dari sini kita penting untuk memutar aset. Nah, bagaimana memutar aset itu? Ya kita investasikan, kayak gitu. Nah, sekarang, mari kita bahas. Kita itu investasi itu mau di mana, kayak gitu ya. Nah, sekarang itu ada berbagai macam investasi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Ada yang di saham, ada yang di reksadana, ada yang di obligasi, ada yang di properti, bahkan ada yang di, apa ya, Mmm, falas gitu ya, valuta valuta asing kayak gitu. Nah, ada juga yang, investasi di dalam bentuk emas kayak gitu. Nah, itu boleh-boleh saja. Tetapi, seperti ini Bapak Ibu, saham, kalau misalnya saham ya, ini yang sangat populer pastinya saham gitu, ini sangat populer sih. Saham itu Bapak Ibu, dan teman-teman, dia itu hanya berputar di masyarakat bursa gitu, uangnya berputarnya di masyarakat bursa kayak gitu. Jadi uang yang kita investasikan di saham itu tidak berputar di perusahaan, tapi dia hanya berputar di masyarakat bursa. Karena harganya bisa naik, bisa turun berdasarkan permintaan pasar bursa. Seperti itu. Sehingga saham ini merupakan investasi yang beresiko tinggi. Beresiko tinggi, tetapi, begitu dapat untung juga bisa tinggi, gitu ya, bisa tinggi, ini dapat untung. Karena untung dari saham itu ada 2 gitu, yang pertama itu adalah capital gain, kayak gitu ya, capital gain. Jadi, apa namanya, uang yang Bapak Ibu investasikan akan mendapatkan, harga kenaikan harga misalkan itu bisa capital gain, dan bisa juga dari dividen kayak gitu. Nah ini ya, dividen. Nah, biasanya seperti itu kalau saham. Nah sementara di reksadana juga sama, kalau reksadana itu ibaratnya kita patungan kayak gitu.
patungan. Jadi misalnya ada si X, Y, Z gitu mau membeli saham atau, mau membeli apa ya, surat utang atau apapun gitu ya. Nah itu, reksadana akhirnya patungan itu, dikumpulkan uangnya nanti ada manajer investasi yang akan mengelola uang itu untuk diinvestasikan di suatu, lembaga tertentu seperti itu, biasanya seperti itu reksadana. Tapi juga sama, reksadana itu juga bisa beresiko tinggi, juga bisa beresiko sedang, kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi, obligasi kayak gitu ya. Obligasi ini surat utang piutang, biasanya diterbitkan oleh negara gitu ya, diterbitkan oleh negara dan minta untuk apa namanya, didanai atau diinvestasi kayak gitu. Nah, dan, akhirnya, obligasi ini bisa diperjualbelikan seperti itu, teman-teman dan Bapak Ibu. Nah, tetapi obligasi ini juga sama, dia dia lebih rendah sih resikonya daripada, jenis saham ya, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Tapi ini juga jangkanya jangka panjang. Nah, juga sama ada di properti itu, bisa juga dibuat investasi. Cuma kalau misalnya kita nggak ngerti pasar properti juga, ini merupakan sesuatu yang sangat bahaya ya, Bapak Ibu, kayak gitu. Nah, terus, di mana ini, Mas Bayu gitu, investasi di mana yang paling cocok, seperti itu kan. Nah, itu akannya, timbul pertanyaan kan bagi kita, gitu. Nah, investasi yang paling tepat itu Bapak Ibu, itu adalah investasi di bidang energi. Kenapa? Karena, energi itu mana ya kursor saya? Heeh. Energi itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan di dalam, alam semesta ini ya. Ya, dia dibutuhkan di bidang manapun itu ya dibutuhkan. Nah, setidaknya, di sini itu ada dua macam energi Bapak Ibu gitu dan teman-teman. Energi yang berkaitan dengan industri. Nah, energi yang berkaitan dengan industri, ya contohnya apa ini energi yang berkaitan industri? Contohnya adalah listrik, kemudian, bahan bakar minyak, kan gitu ya, BBM, gitu. Nah, itu adalah energi yang berkaitan dengan industri. Maka, perusahaan yang berkaitan dengan listrik, BBM, ini sangat hampir mustahil untuk bangkrut, kecuali dikorupsi ya, kecuali pengelolaannya nggak benar, itu kayak gitu. Kenapa? Karena listrik selalu dibutuhkan, BBM juga selalu dibutuhkan, seperti itu. Jadi nggak mungkin, perusahaan-perusahaan di bidang energi itu bangkrut itu hampir mustahil, kayak gitu ya. Nah, itu kalau berkaitan dengan industri. Nah, sekarang kalau berkaitan dengan hayati. Hayati itu berarti artinya adalah kehidupan, Bapak Ibu. Kehidupan. Energi yang berkaitan dengan kehidupan ya apa? Ya pangan jadinya gitu kan ya. Pangan. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu pasti memiliki atau membutuhkan, pangan, membutuhkan pangan. Maka ini selalu dibutuhkan Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi, investasi yang tepat itu adalah investasi di bidang energi. Nah, kebetulan perusahaan yang sedang saya usulkan untuk, tawarkan kepada Bapak Ibu untuk berinvestasi itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang pangan, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi bergerak di bidang pangan yang insya Allah itu selalu dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita, bahas profil perusahaan yang sudah berjalan. Nah, di sini Bapak Ibu dan teman-teman, alhamdulillah sudah 2 tahun ini perusahaan atau usaha yang sedang saya, kembangkan sudah berjalan. Nah, nama usahanya ya ini Bapak Ibu, Toko Berkah Jaya Sentosa ini, kayak gitu. Nah, ini kalau Bapak Ibu, apa namanya, mau mencari di internet bisa seperti itu. Mungkin di sini ya, Bapak Ibu ketikkan aja, di sini Toko Berkah Jaya Sentosa Sumber Arum, kayak gitu. Nah nah ini pasti, nanti akan ketemu, di map sudah ada, seperti itu. Nah, seperti itu sih Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke slide yang tadi heeh, ke slide yang tadi, gini ya, mhm. Nah, terus usahanya itu di bidang apa, gitu. Usahanya itu bergeraknya di bidang distributor, Bapak Ibu, distributor sembako dan, snack lengkap, kayak gitu. Nah, sistem yang digunakan itu adalah sistem grosir dan target, pasarnya adalah pedagang yang lebih kecil, gitu ya. Jadi, sistem grosir, pedagang yang lebih kecil itu target pasar utama kita, kayak gitu. Nah, ini
mohon maaf Bapak Ibu, toko kami masih jelek seperti ini, tapi nggak apa-apa, biarpun jelek insyaallah, ibarat orang Jawa itu bilangnya ngerejekeni gitu ya, menjadi sumber rezeki kayak gitu. Nah, seperti itu. Iya, nggak apa-apa, memang usaha harus berangkat dari sesuatu yang sangat sederhana terlebih dahulu. Ya, dulu katanya kalau Microsoft itu kan berangkatnya dari apa, bengkel atau apa gitu ya, Apple juga sama kayak gitu. Nah, dari garasi kalau nggak salah itu. Nah, seperti itu. Jadi dengan tempat yang seadanya kita kelola terlebih dahulu untuk dikembangkan, seperti itu. Intinya kayak gitu sih. Jadi, seperti itu Bapak Ibu, ini adalah usaha yang sudah jalan selama 2 tahun. Nah, kemudian apa yang membedakan TBCS, Toko Berkah Jaya Sentosa ini dengan usaha grosir yang lain, kayak gitu. Nah, di sini Bapak Ibu, yang membedakan itu mungkin 80% atau 90% itu sama dengan, toko yang lain kayak gitu ya. Dengan toko grosir yang lain atau toko ya toko-toko kayak gitu yang lain itu sama. Tetapi yang membedakan itu adalah ini, mesin kasirnya dilengkapi dengan AI gitu ya, Artificial Intelligence. AI-nya itu bagaimana sih? Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu penjual gitu ya, penjual kehabisan Pepsodent misalkan. Pepsodent, Bapak Ibu habis, berasnya juga habis. Misalnya ada 2 macam ini, Pepsodent dan beras habis. Maka, Bapak Ibu harus membelanjakan Pepsodent berapa, beras berapa, supaya ketika nanti dijual lagi, Bapak Ibu itu, dan teman-teman, yang mungkin sebagai pelaku usaha, itu akan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Nah, itu berapa? Nah Nah, itu bisa, dipetakan dengan baik dengan mesin kasir yang telah saya buat ini, Bapak Ibu. Jadi ini mesin kasirnya saya bikin sendiri aplikasinya dan, alhamdulillah sudah bisa, eee, sudah, saya lengkapi ini saya bikinnya, aplikasi ini di tahun 2020 sampai 2021 awal gitu ya, 2021 awal. Sudah saya lengkapi dengan AI sehingga bisa memetakan, barang-barang yang habis itu harus, restock berapa, supaya nanti ketika dijual kembali akan mendapatkan keuntungan yang optimum, seperti itu. Nah, selain itu nanti TBCS juga membentuk komunitas perdagangan Bapak Ibu, kayak gitu. Jadi komunitas perdagangan itu nanti pedagang-pedagang kecil di bawah kita itu akan kita bimbing, akan kita, ajak kerjasama seperti itu supaya mereka istilahnya menjadi, bagian dari kita, seperti itu. Sehingga tidak pindah, langganan di tempat yang lain, seperti itu. Nah, di perusahaan kayak kita juga, ada ya pembayaran zakat, kemudian ada cashback, pelanggan. Dan di mesin, kasir ini mampu membedakan, harga. Harga untuk yang member dan non-member itu berbeda. Terus habis itu sistem manajemennya nanti berbasis IT. Jadi, ini kan, manajemen yang ada di toko ya Bapak Ibu, gitu. Nah, nanti rencananya ke depan, akan dibuatkan semacam kayak Shopee gitu ya, Shopee, tetapi barang-barangnya adalah barang-barang yang dari TBCS ini, Toko Berkah Jaya Sentosa. Jadi seperti itu sih, kurang lebih. Jadi kayak semacam ulam, kalau Bapak Ibu punya ini ulam, itu ada ya, coba nanti dicari ulam, terus habis itu apa ya, gudang ada, kayak gitu, gudang ada. Nah ini juga aplikasi, cuma perbedaannya aplikasi yang akan kami buat dengan mereka adalah kita memiliki toko fisik, seperti itu. Dan kita, membentuk yang namanya komunitas perdagangan, gitu sih. Nah, itu yang membedakan, TBCS dengan usaha grosir di tempat yang lain, seperti itu. Nah, sekarang, apa namanya, pertanyaan yang sering ditanyakan ketika mau berinvestasi kan ya. Nah, biasanya seperti ini, sudah adakah kerjasama dengan perusahaan lain? Ya, alhamdulillah, pada saat pembentukan awal, saya pribadi menemui beberapa perusahaan seperti itu, dan menemui kepala marketingnya, dan alhamdulillah sudah, bekerja sama ya. Dan di sini ada beberapa PT gitu ya, Wing Surya, Unilever, INP, Siantar Top, Santos Jaya Abadi, dan masih banyak PT-PT yang lain, bahkan ada CV juga yang ke kita, seperti itu. Nah, itu ada kerjasama. Terus biasanya juga yang sering ditanyakan adalah, "Sudah berapa lama sih tokonya itu berjalan?" Kayak gitu. Nah,
Toko ini sudah berjalan selama 2 tahun, kayak gitu. Terus, biasanya juga ditanyakan, "Bagaimana omsetnya, Mas?" Gitu, dan "Bagaimana keuntungan perusahaan?" Gitu. Nah, omset per tahun alhamdulillah ini ya, karena toko kami masih kecil gitu, per tahun itu mencapai 1,6 miliar kayak gitu, itu omsetnya. Nah, rata laba kotor itu laba yang belum dikurangi apapun, itu, 7% dari omset, seperti itu. Nah, kalau kita coba, buka laporannya ya, gimana ya ini caranya, pennya kita hilangkan. Kita buka laporannya, ya Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, kita coba share screen-nya kita rubah, seperti itu. Nah, segini ya. Nah, ini laporannya. Nah, Toko Berkah Jaya Sentosa itu lokasinya di Pasar Semberarum gitu, di Dander Bojonegoro. Nah, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di map-nya ini ya, gitu. Nah, ini di bulan Januari 2022 sampai 1 tahun penuh Desember 2022, omset kami ini 1,69 miliar kayak gitu. Sedangkan total labanya kalau dilihat ini ya, 116 juta gitu. Nah ini laba kotor dibagi dengan, omset itu sekitar 7% Bapak Ibu, kayak gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, oke, gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini laporannya lengkap ini Bapak Ibu, ini laporan langsung dari aplikasi. Nah ini barangnya juga ada di sini semua, kayak gitu. Nah, lengkap, bahkan nama-nama pelanggan juga ada di bawah gitu ya. Nah, nama-nama pelanggan sebentar ini masih nama barang. Barangnya ada sekitar 1.700, macam merek dagang kayak gitu. Ya, banyak banget. Nah ini kan ya nama-nama pelanggannya kayak gitu. Nah, di sini juga ada total hutang, total bayarnya berapa, sehutang berapa, daya belinya berapa, cashback-nya berapa, seperti itu sudah ada hitungannya semuanya Bapak Ibu. Terus nanti di bawah juga, akan kita temukan laporan kondisi umum perusahaan kayak gitu ya. Nah, keadaan umum perusahaan seperti ini, uang masuk, selama 2 tahun ini adalah ini 2,2 kayak gitu. Uang keluarnya juga 2,2 gitu ya. Sisa tunai pada saat pengiriman laporan ini adalah, ini 800.000. Pertumbuhan, perharinya adalah 0,14%. Nah, kemudian aset utamanya segini, aset sekarang menjadi segini, kayak gitu. Nah, ini, ada indeks stabilitas perusahaan 16,39, artinya perusahaannya sudah mulai berkembang. Jadi ini, bagus banget sih Bapak, Ibu, dan teman-teman kayak gitu dari kondisi perusahaannya. Nah, ini juga ada di sini terekam juga gaji pegawai ya. Nah, seperti itu. Sudah sih, seperti itu untuk laporannya. Sekarang mungkin kita kembali ke slide, kayak gitu. Oke, slide. Seperti ini ya. Jadi kesimpulannya, sekarang itu TBCS sedang mengembangkan sayap usaha, sedang mau membuka cabang yang kedua, sehingga saya pribadi menawarkan ke Bapak Ibu sekalian untuk berinvestasi di TBCS, seperti itu. Nah, terus bagaimana mekanisme perinvestasian dan penawaran bagi hasilnya, kayak gitu. Mari kita, diskusikan di slide selanjutnya. Nah, pastinya Bapak Ibu pernah mengenal istilah saham kan, kayak gitu. Nah, sama seperti saham, tapi saham di sini bukan saham seperti lembaran kayak ini ya, kayak yang ada di bursa efek kayak gitu, bukan. Artinya saham itu adalah kepemilikan investasi kayak gitu. Supaya lebih mudah untuk menyebut gitu ya, jadi saham, itu aja sih. Nah, karena sistem kita itu adalah sistem bagi hasil, maka prosentase pembagian saham itu didasarkan pada, Bapak Ibu gitu. 60% itu diambil dari bobot uang investasi, yang, 40% itu adalah, load kerja. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu supaya Bapak Ibu lebih memahami maksud daripada ini adalah, seperti ini, mari kita ambil contoh. Contoh, ya misalkan, kita itu memiliki suatu usaha, usahanya apa? Usahanya adalah toko kue. Nah, di sini ada 3 orang yang ikut mendirikan usaha, berarti founder-nya ada 3 orang. Ada Bayu, ada Faiz, ada Rima, katakanlah seperti itu. Nah, Bayu
itu, kebetulan, eee, job desk-nya di usaha yang mau dijalankan itu adalah, dia di bidang pemasaran dan supplier, kayak gitu. Serta, tanggung jawab produksi, ini salah ini, tanggung jawab produksinya ada sorry sorry, salah salah, kue, apa namanya, resep kuenya ada di Bayu, kayak gitu. Ini saya salah tadi. Resep kuenya ada di Bayu, ya, ini salah, plus resep kue kalau yang ini resep, misalnya resep, gitu sih. Nah, terus selain seperti ini aja job desk ini, Bayu juga menanamkan uang 50 juta. Terus kemudian Faiz hanya menanamkan uang aja 50 juta. Jadi Faiz ini investor sejati gitu ya, investor murni gitu. Dia tidak mau bekerja, pokoknya aku menanamkan uang gitu aja. Nah, itu Faiz misalkan. Sementara si Rima ini dia punya keahlian gitu. Keahliannya adalah membuat si kuenya itu tadi dengan enak gitu, meskipun sudah ada resep, kalau pembuatnya beda biasanya rasanya juga beda. Maka si, Rima ini bisa apa ya, membuat quality control-nya itu bagus gitu, sehingga dia menjadi, penanggung jawab produksi, seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih pembagian prosentase kepemilikan saham yang adil untuk Bayu, Faiz, dan Rima? Nah, pembagiannya itu seperti ini, teman-teman dan Bapak Ibu. Prosentase uang, gitu ya. Nah, jadi misalnya, Bayu 50, Faiz 50, Rimanya 0. Berarti kalau dijumlahkan kan ini 100 juta ya, 100 gitu. Nah, 100 juta, ya. Nah, berarti artinya Bayu menyumbang uang 50%, Faiz 50%, sedangkan Rima 0, kalau seperti itu. Loh, prosentase kerjanya bagaimana? Job desk-nya si Bayu, pemasaran, supplier, dan resep. Faiz nggak ngapa-ngapain, Faiz nggak mau kerja, pokoknya menanamkan uang gitu aja, dia tinggal dapat dividen gitu aja sih, nggak mau kerja, nggak mau masuk di dalam sistem, gitu, itu Faiz, sehingga dia nol. Dan Rima punya keterampilan produksi, artinya apa? Dari job desk ini, dari seluruh kegiatan usaha, itu 75%-nya ada di Bayu, sedangkan 25%-nya ada di Rima, dan Faiz nggak menyumbang apapun, gitu ya, 0%. Nah, dari sini kita bisa menghitung persentase kepemilikan sahamnya Bayu. 60% uang, berarti 60% uang ditambah 40% dari load kerja. 60% dikali 50% kan uangnya 50% ditambah 40% dikali 75%. Kita dapatkan 60 dikali 50% itu 30%. Ini 30% juga yang belakang. Sehingga kepemilikan saham Bayu di usaha kue itu adalah 60%. Gitu, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu pula untuk Faiz, untuk Rima, dan kita dapatkan, 30% untuk Faiz, Rima 10%. Loh, kok bisa ini, apa namanya, Faiz lebih besar daripada Rima gitu? Ya, otomatis Faiz lebih besar daripada Rima. Kenapa? Karena Faiz berinvestasi berupa uang. Nah, resiko yang dialami oleh, seseorang yang berinvestasi berupa uang itu jauh lebih besar daripada resiko yang dialami orang yang berinvestasi berupa, tenaga gitu ya, intinya seperti itu. Nah, makanya di sini otomatis si Faiz memiliki prosentase kepemilikan saham yang lebih besar daripada Rima, kayak gitu. Gitu sih, jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kalau dijumlahkan tetap menjadinya 100%. 60 ditambah 30 ditambah 10 maka 100%, itu. Nah, seperti itu. Dari sini saya harap, teman-teman dan Bapak Ibu mengerti, bisa dipahami kayak gitu ya, bagaimana, prosentase pembagian saham atau kepemilikan saham, kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan saham TBCS kayak gitu. Nah, karena, kebetulan saya pribadi menjadi founder ya, end to end daripada usaha yang sudah berjalan dan mau dikembangkan sayapnya, mulai dari, mencari supplier kayak gitu ya, supplier, kemudian membuat aplikasinya gitu, aplikasi kasir dan seterusnya, kemudian pemasaran pemasaran, kemudian bikin laporan dan lain sebagainya. Ini semuanya end to end-nya itu beban kerjanya ada di saya kebetulan Bapak Ibu. Sehingga saya pribadi menanggung 100% load kerja manajemen.
Artinya, saya pribadi itu memegang 40% kan gitu ya. Tadi kan rumusnya rumusnya, 40% komisi lot kerja. Nah, dari sini kan kita tahu ya 40% dikalikan dengan 100 kan berarti 40 kayak gitu, 40. Nah, makanya ini saya bisa 40% memiliki saham di TBCS. Plus, nah ini tanda plus ini ngapain? Nah, plus itu kalau misalnya saya menambah, investasi berupa uang, maka 40% plus, persentase uang tadi, kayak gitu. Nah, itu adalah, kepemilikan saham saya di perusahaan TPJS. Nah, saya pikir ini sudah adil ya, Bapak Ibu, karena ya tadi, end to end, membangun end to end itu luar biasa sulitnya dan alhamdulillah, ini bisa berjalan dengan baik, maka saya pikir, sudah sepadanlah seperti itu. Nah, sementara yang saya tawarkan ke Bapak Ibu dan teman-teman sekalian itu adalah, IPO-nya itu kurang dari 60%, kurang dari sama dengan 60% ya, saham ditawarkan ke investor. Artinya Bapak Ibu nanti, investasinya hanya berupa uang, tidak berupa tenaga lagi, kayak gitu. Nah, seperti itu sih. Jadi maksimal 60% daripada uang itu, gitu ya. Nah, terus mekanisme bagi hasilnya bagaimana? Nah, pembagian umumnya itu seperti ini, Bapak Ibu. 50% dari laba total gitu ya, 50% dari laba total. Misalkan kita memiliki laba per bulan 10 juta gitu ya, 10 juta. Nah, maka 50% dari 10 juta berarti 5 juta. 5 juta itu digunakan untuk gaji pegawai. Gaji pegawai. Nah, kalau misalnya pegawainya UMR-nya 2,5 juta ya bisa menggaji 2 orang pegawai, seperti itu. Nah, sementara yang 30%-nya, 30% berarti yang, 3 juta itu dibagikan ke investor. Nah, yang 20% lagi, yang 2 juta itu merupakan laba yang digunakan untuk mengembangkan, perusahaan. Jadi dia dia tidak dibagikan, tapi digunakan untuk mengembangkan perusahaan atau mem-backup jika ada sesuatu yang kurang benar di perusahaan, seperti itu. Ada hal-hal yang tidak diharapkan, seperti itu ya. Kan kondisi ekonomi suatu negara kan bisa naik, bisa turun ya. Nah, makanya uang 20% dari laba kotor atau laba total ini bisa digunakan untuk membackup sesuatu yang menjadikan fluktuatif seperti itu. Gitu sih, apa namanya, pembagian umumnya. Nah, terus pembagian untuk investor bagaimana gitu. Nah, pembagian untuk investor mendapatkan yang namanya dividen, Bapak Ibu dan teman-teman. Dividen ini didapatkan dari persentase saham tadi ya otomatis, persentase saham. Persentase saham dikalikan dengan ini 30% laba untuk investor ini gitu. Jadi laba kotor gitu ya, 30% laba kotor. Nah, laba kotor tadi kan, kita kan ingat ya di awal tadi, bahwa laba kotornya itu, apa namanya ini, 7% daripada omset, kayak gitu. Nah, laba kotornya adalah ini ya. Nah, makanya laba kotor di bawahnya itu diganti 7% dari omset, kayak gini. Ini 7% dari omset. Nah, contoh perhitungannya seperti ini, Bapak Ibu, supaya, Bapak Ibu lebih lebih apa, pahamlah seperti itu. Contohnya, Bayu memegang 20% saham di perusahaan misalkan, dan perusahaan pada saat itu memperoleh omset 1,69 miliar misalkan. Nah, berarti dividen yang diperoleh Bayu itu berapa? Nah, ya berarti dividennya adalah 20% kepemilikan saham dikalikan dengan 30% dikalikan dengan 7% dikalikan dengan omset kayak gitu. Dan mendapatkan angka segini nih, 7.098.000 rupiah. Itu adalah, dividen yang diterima oleh Bayu, kayak gitu. Nah, wih, ingat ya teman-teman, dan, 7.098.000 rupiah ini adalah passive income. Passive income yang kita dapatkan selama setahun, kayak gitu. Nah, terus masalahnya kan gini, loh uang, 20% kepemilikan saham itu berarti uangnya harus berapa Mas Bayu, kayak gitu misalkan. Nah, uangnya itu harus berapa, berapa rupiah. Nah, saya perkirakan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada saat pembukaan cabang baru ini kita membutuhkan, dana awal itu 150 juta kayak gitu.
Nah, persentase saham untuk investor tadi kan, persentase saham itu sama dengan 60% uang, 40% kerja kan, kayak gitu. Nah, karena di TPJS kerjanya sudah saya ambil semua, maka, ini dikali nol kayak gitu. Maka tinggal, sumbangsih 0,6%, sorry, 0,6 atau 60% daripada uang, investasi berupa uang. Nah, angka 20% menjadi 0,2 kayak gitu ya. Dengan demikian uangnya itu sama dengan berapa? Sepertiga atau 33,33% daripada modal utama, gitu. Nah, jumlah uang yang harus diinvestasikan agar memiliki saham 20% itu jadinya berapa? Ya udah, tinggal dikalikan aja. 33,33% atau sepertiga dikalikan dengan 150 juta. Jadi 50 juta. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memiliki saham sebesar 20% gitu ya di TPJS, maka harus memiliki uang 50 juta seperti itu. Loh, terus gimana kalau gitu? Return of investment-nya gitu ya. Eee, apa namanya, kembaliannya itu bagaimana gitu, berapa persen sih? Nah, tadi kalau misalnya kita mengasumsikan bahwa omsetnya tetap di 1,69 miliar ya teman-teman, dan, laba kotornya 7% daripada omset, misalkan seperti itu, maka ya udah, kita bandingkan gitu. Kita mendapatkan, apa ini namanya, dividen setahun itu segini, dibagi dengan modal yang kita berikan 50 juta kayak gitu. Maka persentase return of investment atau ROI-nya itu adalah 14,6%. Nah, ini angka yang, alhamdulillah cukup besar ya. Jadi keuntungannya teman-teman berinvestasi di TPJS ini gitu adalah 14,6% dari modal yang teman-teman, tanamkan, kurang lebih garis besarnya atau perhitungan kasarnya seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang perbandingan, kita mari bandingkan dengan investasi di tempat lain, misalnya seperti itu. Nah, bisa saja kan kita investasi, di BPJS, bisa saham bursa atau deposito bank misalkan. Nah, kita bandingkan. Nah, kalau dari BPJS tadi kan sudah clear ya teman-teman dan Bapak Ibu, bahwa, return of investment-nya adalah 14,5% dari modal yang ditanam, kayak gitu. Nah, kalau saham Antam ini kalau misalnya saya lihat ya, saham Antam per tanggal 4 Mei, hari ini gitu ya, 2023, dia memiliki harga Rp2.130 per lembar. Sedangkan dividen yang dibagikan di tahun lalu, ini dividen terbesar ya, itu adalah, Rp38,74 per lembar. Nah, berarti return return of investment-nya berapa? Return on investment-nya ya berarti, 38,74 dibagi dengan 2.130. Nah, ini ketemunya adalah, 1,8%. Tetapi kan gini Mas Bayu, apa namanya, saham itu bisa naik, bisa turun, kan gitu. Ya udah, kalau misalnya saham itu bisa naik, bisa turun, bener. Nah, sekarang kita ambil aja perkiraan, harga Antam itu terendah kemarin sampai 1.700-an kalau nggak salah, maka kira-kira ya sekitar 5% lah gitu ya, 1,8 sampai 5% dari modal yang ditanam. Nah, ini kalau di saham perusahaan. Nah, ini kenapa kok acuan saya itu Antam, karena Antam ini termasuk perusahaan besar. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan acuan, perusahaan yang lain, coba saja kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita menghitung pure ROI gitu ya, return of investment-nya, seperti ini, saham itu gitu. Nah, kemudian kalau deposito bank, kita hanya mendapatkan 3% dari modal yang kita tanam di dalam setahun kayak gitu. Nah, dari perbandingan 3 skema ini Bapak Ibu dan teman-teman, eee, dengan sistem bagi hasil yang saya tawarkan tadi, alhamdulillah Bapak Ibu itu memiliki, kesempatan, ROI yang lebih besar gitu ya. Untuk kembali modalnya itu lebih besar, 14,5% dari modal yang ditanam gitu. Lebih besar dari skema-skema yang lain.
Meskipun kalau di saham itu, ada yang namanya trading ya. Kalau trading ini beda kasus lagi. Kalau trading ini kayak semacam kita gambling jadinya ya. Ya syukur-syukur nanti dapat, apa namanya, keuntungannya lebih besar. Ya kadang juga kita kalah gitu ya, keuntungannya, apa namanya, mengalami kerugian yang begitu besar. Nah, ini trading kayak gitu. Nah, tapi kan sekali lagi saham itu resikonya tinggi gitu. Jadi kalau bisa sih, ya monggo Bapak Ibu saya undang untuk berinvestasi di TBCS saja, seperti itu sih. Nah gitu sih, karena apa ya, TBCS itu bergerak di bidang energi tadi ya, energi hayati berupa pangan. Setiap hari pasti dibutuhkan, oleh manusia-manusia atau orang-orang seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah itu sih. Jadi seperti ini perhitungannya Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu pikirkan, terlebih dahulu mau berinvestasi ke kami dan boleh bertanya kayak gitu ya, apa yang mungkin belum dimengerti, seperti itu. Jadi marilah kita berinvestasi untuk, eee apa, masa depan kita. Jadi tidak ada kata telat untuk berinvestasi. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah di usia 40, 50 tahun, enggak apa-apa. Bisa saja itu nanti, segera dinikmati oleh Bapak Ibu sendiri ataupun, putra-putrinya kelak, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, marilah kita berinvestasi karena orang cerdas itu asetnya yang bekerja keras, gitu. Jangan dibalik gitu ya. Kita yang bekerja keras, asetnya yang, lesu, kayak gitu. Gitu sih. Nah, seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin saya pikir cukup ya, heeh, demikian. Jadi saya ucapkan terima kasih dari saya, mungkin kita cukupkan sampai sini, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian pasti banyak kekurangannya dan banyak kesalahannya, jadi mohon dimaafkan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.